Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat untuk berada di hari-hari yang paling istimewa di bulan Ramadan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala kebaikan. Allah tutup seluruh pintu-pintu neraka dan Allah bukakan seluruh pintu surga dan tidak ada satupun yang ditutup. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah dalam golongan ahli surga insyaallah. Nah, jamaah dimuliakan Allah, kita sebentar lagi masuk di 10 akhir dari pintu Ramadan ini. 10 pintu awal sudah kita lewati dan kita berada di 10 pintu yang kedua dan sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Saya tidak tahu apakah Ramadan ini, tamu kita ini meninggalkan dengan wajah yang masam karena kita ternyata jauh dari harapan, atau meninggalkan kita dengan kebahagiaan. Tapi jamaah dimuliakan Allah, mungkin ada hari-hari yang telah lewat ini penuh dengan kekurangan amal yang kita lakukan. Masih banyak kesia-siaan waktu yang terbuang dengan percuma. Masih banyak ibadah yang belum kita maksimalkan. Maka masih ada pintu terakhir yang mana ini adalah puncak dari ibadah Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan sebagaimana hadis Nabi, innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amal itu tergantung penutupnya. Kita boleh salah kemarin mengawali hari-hari, tapi jangan sampai hari-hari yang tersisa dikit ini jamaah dimuliakan Allah, kemudian kita masih larut dalam pemenuhan hawa nafsu kita. Mari kita perbaiki. Yang robek masih bisa ditambal, yang kurang masih bisa kita tutupi. Khususnya di 10 hari terakhir Allah berikan bonus paling besar, yaitu Lailatul Qadar. Allahumma ballighna Lailatul Qadar ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Nah, jamaah dimuliakan Allah, Lailatul Qadar ini disebut dengan Lailah Mubarakah karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran sebagaimana dituangkan dalam firman Allah di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Jadi sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadar, di mana malam Al-Qadar ini jamaah dimuliakan Allah, para ulama memberikan penafsiran apa itu malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar yang pertama dinamakan malam Al-Qadar karena dia adalah malam penuh barokah. Jadi keberkahan malam ini jamaah dimuliakan Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan pada malam itu maka lebih utama daripada 1000 bulan, yang mana di dalam bulan itu tidak ada malam Al-Qadar. Sehingga subhanallah, bayangkan 1000 bulan itu kurang lebih sama dengan 83 tahun yang ada. Dan kita yang umur 80 tahun sekalipun mustahil mengisi semuanya untuk ibadah ya. Ada waktu masa kanak-kanak kita Pak yang mengisi hari-harinya dengan bermain. Yang lain sholat, yang di luar Pak serius mereka. Dengan serius sholatnya, mereka serius mainnya. Itulah anak-anak kita. Yang penting mereka hatinya terpaut dengan masjid. Mudah-mudahan mereka nanti menjadi generasi-generasi masjid. Ya. Masa remaja, masa dewasa, tidak sedikit di antara kita ini yang banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala dan baru mau berhijrah, mau bertaubat ketika rambut kita sudah mulai memutih. Ya.
Ketika tulang-tulang kita tidak sekuat zaman dulu di masa muda, mulailah kita mendekat dengan masjid. Artinya apa? Ada waktu dalam sekian puluh tahun itu terbuang untuk hal-hal yang tidak mendekatkan diri, bukan untuk ubudiyah kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas keberkahan yaitu malam Al-Qadar. Karena itu kita jangan sampai kemudian tidak mendapatkan malam ini, jamaah dimulakan Allah. Kemudian yang kedua, malam ini juga disebut dengan malam yang sempit. Kenapa dikatakan malam yang sempit? Karena tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli. Jadi pada malam Al-Qadar ini malaikat yang di langit turun ke bumi. Malaikat yang di bumi tidak naik ke langit. Semuanya menjadi satu di bumi dan tidak ada sejengkal pun tanah di bumi ini kecuali dipenuhi dengan malaikat. Sehingga sempit, penuh sesak dengan malaikat. Maka perbanyak ibadah, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh hajat-hajat kita ini yang baik tentunya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mintakan kepada Allah, Allah berikan. Yang belum dimintakan kepada Allah, maka Allah pun juga berikan kepada kita semua. Nah, inilah malam Al-Qadar, jamaah dimuliakan Allah. Kemudian para ulama mengatakan juga malam Al-Qadar ini adalah malam penetapan. Artinya siapapun yang mendapati malam Al-Qadar ini, insya Allah dalam setahun yang akan datang dia ditetapkan dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Karena itu kita berharap betul, jamaah dimuliakan Allah, kita mendapatkan malam Al-Qadar ini agar apa? Agar kehidupan kita di saat Ramadan sudah pergi, kita ini senantiasa terbimbing untuk selalu ibadah kepada Allah. Karena misi utama kita itu ya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tentu bukan hanya ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat, haji, tidak. Yang ghairu mahdhah, mungkin kita bekerja, mencari nafkah untuk anak, yang ibu-ibu menjaga dan merawat keluarga, mendidik anak-anak. Dan mungkin ada aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di luar ibadah-ibadah mahdhah itu dinilai dan terhitung sebagai ibadah. Sebab kalau ibadah ini hanya sholat saja, kita sehari hanya berapa kali? Hanya 5 kali yang wajib ya. Sekali sholat 5 menit kali 5 ya kurang lebih nggak sampai setengah jam. Kemudian yang 23 setengah jamnya buat apa itu? Maka kita pengen, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, gitu ya. Minta kepada Allah, ya Allah, tetapkan kami di jalan yang istiqomah, tetapkan kami di dalam Islam, tetapkan kami di jalan ibadah, sehingga kapanpun kematian datang, maka kita tercatat hamba-hambanya yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah dimuliakan Allah, jadi begitulah para ulama menjelaskan, ini adalah malam kemuliaan. Ini malam yang penuh dengan keberkahan. Kemudian ini malam yang sempit, karena seluruh malaikat yang di langit turun dan memenuhi bumi. Kemudian ini adalah malam penetapan. Karena itu kita berharap pada malam-malam ini Allah tetapkan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kapan terjadinya Lailatul Qadar? Yang jelas namanya lail, dia terjadi di malam hari. Setelah matahari terbenam sampai nanti terbitnya fajar. Jadi jarak waktu malam hari, maka disitulah insya Allah terjadinya malam Al-Qadar. Maka para ulama mengatakan barang siapa yang mendapati sholat isya berjamaah, kemudian dia subuh juga berjamaah, maka dia pasti mendapati malam Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar ini, jamaah. Nah, para ulama memang terus membahas tentang bab ini. Kapan terjadinya? Kapan terjadinya? Nabi SAW bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir. Maka carilah kalian, kejarlah malam Al-Qadar itu di fil ashril awakhir, di 10 malam terakhir. Waltamisuha fi kulli witrin, dan carilah dia di malam-malam ganjil. Jadi yang kemudian ada sahabat Ubay bin Ka'ab, salah satu penulis wahyu, beliau mengatakan, bahkan beliau bersumpah,
wallahi inni a'lam, wa demi Allah aku mengetahui kapan terjadinya Lailatul Qadar, yaitu pada tanggal 27 Ramadan. Nah, ini boleh jenengan ambil, boleh tidak? Yang jelas malam Al-Qadar ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di hadis yang lain bisa juga terjadi pada tanggal 23. Ada yang mengatakan tanggal 25. Dan ada sahabat yang mengatakan, Ubay bin Ka'ab mengatakan pada tanggal 27. Yang repotnya ini di Indonesia sering beda-beda ya Pak ya. Wah itu bingung sampean ini. Kira-kira menentukannya tanggal berapa? Ya kan? Tanggal satunya misalkan genap, tapi ormas yang lain ganjil. Ini yang mana kira-kira malam Al-Qadar gitu ya. Atau kalau umur Ramadan itu 29 hari, jangan bingung lagi nih. Ramadan tahun ini berapa hari kira-kira Pak? Hah? Kalau 30 enak hitungnya ya. Kalau 29 hari, maka hitungnya dari mana itu? Mulai tanggal 21. Hah? Bisa jadi 21, bisa jadi tidak. Bisa jadi malam ganjilnya mulai tanggal 20. Kenapa? Karena hadisnya adalah fil ashril awakhir, di 10 malam terakhir. Jadi kalau 29 hitungnya gimana? Ya, berarti 10 hari terakhir itu terhitung tanggal 20, bukan 21. Nah, disinilah letak kemudian rahasia malam Al-Qadar itu. Agar apa? Agar kita ini tidak pilih-pilih. Di malam genap, di rumah saja. Malam ganjil, rame ya Bu ya. Nah, itu maksudnya malam ganjil nih. Kalau jenengan salah hitung, ternyata yang jenengan anggap ganjil ternyata itu yang genap. Kelewat gitu ya. Karena itu kita disunahkan ada apa? Sunnah i'tikaf di masjid. Dan i'tikaf ini Pak, i'tikaf ya, itu disyariatkan di dalam Al-Quran. Ya Pak, di dalam Al-Quran. Bayangkan, kalau mudik itu Pak, tak cari hadisnya nggak ada itu. Farji'u ila qaryatikum gitu ya, nggak ada. Di Al-Quran nggak ada. Bayangkan. Untuk i'tikaf ini ada syariatnya disebutkan di dalam Al-Quran. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jadi perintah i'tikaf ini ada di dalam Al-Quran. Kalau urusan mudik ya mungkin adalah nilai silaturahimnya ya. Tetapi dia nggak ada sunnahnya Pak, selama Ramadan ya. Itu kita bisa nyiapkan apa Pak? Uang kita siapkan ya. Persiapan kita hitung dengan matang ya. Kalau mau pulang kampung beli tiketnya dulu 1 bulan, ada war tiket gitu ya katanya. Uang sakunya tukar uang baru nih, mau pulang kampung, semuanya kita siapkan. Padahal tidak ada di dalam Al-Quran. Nah ini i'tikaf Pak. Al-Quran menyebutnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan instruksi akan hal itu. Tetapi bagaimana respon kita terhadap Al-Quran? Nah jamaah dimuliakan Allah, karena itu maka carilah ya malam Al-Qadar ini di malam-malam yang 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan Nabi tekankan wal tamisuha fi kulli witrin, dan carilah dia di malam-malam ganjil. Cuma malam-malam ganjil ini perdebatannya panjang ini. Tadi antara yang 29-30, antara yang biru dan hijau, beda-beda ini ya. Nah, ini tentu menjadi perhatian bagi kita supaya apa? Supaya kita serius mengejar 10 hari terakhir ini bukan dengan tidur, tapi dengan apa? Ibadah. Malamnya Pak. Yang istimewa apa? Malamnya. Dan ini adalah puncaknya. Masalahnya kalau sudah 10 hari terakhir ya resikonya kayak kita ini. Nah, tadi takmir ngomong Ustaz, softnya sudah mulai ada kemajuan. Artinya sudah mulai berkurang, jangan dimulakan Allah. Nah, apa saja amalan-amalan ya, tentu diantaralah qiyamul lail ya. Kita lakukan qiyamul lail, tilawah ya, tilawah, dan memperbanyak sedekah. Bahkan sedekah di hari-hari ini untuk orang yang membutuhkan itu disebutkan lebih utama daripada i'tikaf di Masjid Nabawi. Karena itu jenengan ya, mari Pak, ayo kalau ada kesempatan sedekah ya, di malam-malam khususnya ini bismillah, siapa tahu ya malam itu adalah malam Al-Qadar. Jadi kalau sedekahnya
100.000 kali 1.000 Pak, berarti berapa itu? Senilai seperti, tinggal kalikan aja ya Pak ya. Mau lebih banyak atau lebih dikit? Kalau ngasih biasanya pengennya lebih dikit, dapatnya banyak, ya Pak. Itu nggak tahu rumus mana. Biasanya kalau mau dapat banyak ya kerjanya lebih banyak. Nah kita ini agak aneh. Kadang-kadang kita percaya begitu Pak ya. Kalau mau dapat banyak, kerjanya harus lebih, belajarnya harus lebih, gitu ya. Tapi kita ini maunya dapatnya banyak, ngasihnya sedikit. Ini ada tanda-tanda masalah di antara kita ini. Makanya Ramadan mengembalikan supaya kita ini sudah nggak error lagi nih. Ya, jiwa kita mulai dikembalikan di restart ulang ke mode pabrik lagi nih. Ya, mode pabrik itu apa? Ya, semakin ibadahnya kuat, taat kepada Allah, semakin semangat dalam berlomba-lomba melakukan kebaikan dan ketaatan insyaallah. Mudah-mudahan kita semua ditemukan oleh Allah dengan malam Al-Qadar. Bapak Ibu sekalian, Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Allah berikan juga anak-anak kita ya, menjadi anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang solih dan solihah. Yang punya masalah-masalah Allah berikan solusi yang terbaik. Kalau masih terhimpit rezekinya, Allah bukakan pintu-pintu rezekinya. Kalau ada masalah keluarga, maka Allah lembutkan hati-hati dalam keluarga tersebut sehingga menjadi keluarga-keluarga yang sama-sama menguatkan dalam ibadah kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.